ini yang nyaman? Chris. Oh Chris, oke, dengan Abang Chris. Boleh tahu nggak nama panjangnya siapa Bang? Nama panjang saya Kristianto Wama. Oke, kalau nama usaha yang Abang kelola sekarang ini apa? Ya, saya dirikan Warkop Cafe Wijaya. Kalau boleh tahu alamatnya di? Alamatnya Jalan Reformasi Telung Tering, depan gereja BKPN, daerah Batam Center. Lanjut, untuk menu-menu di warkop ini biasanya apa aja? Jadi kebetulan saya buka warkop Cafe Wijaya ini, yaitu jual kopi, cappuccino, mie goreng, kopi hitam, sekaligus perlengkapan kayak warung kelontongan gitu lah. Yang best seller? Ya. Yang best seller biasanya yang paling laris biasanya? Itu yang paling laris itu kopi, mie goreng, terus kayak minuman yang dingin lah, yang sangkot, aqua, terus cemilan, itu yang paling laris. Berarti mie goreng ya? Iya. Sama kopi? Iya. Ini kalau boleh tahu Bang, Abang udah buka usaha Abang ini dari sejak kapan? Udah berapa tahun? Belum bertahun sih. Ini masih berjalan 6 bulan dan dari awal tahun ya, bulan 1 ya, alhamdulillah puji Tuhan lah bisa bertahan sampai sekarang. Selama Abang jualan ini, itu menurut Abang tuh profitnya naik terus atau segitu-gitu aja? Atau bisa jadi turun? Itu mengenai profit, itu tergantung dari kita. Membaca strategi bisnisnya kayak mana, karena saya bernitis dari nol, jadi kadang customer kan kekurangan mau beli ini kurang gitu. Jadi karena merintis dari nol, saya nggak ada modal, ini modal saya sendiri, ini modal nekat sendiri. Ya udah, yang penting yang ada dulu dijual, yang nggak ada ya kita berusaha untuk ya supaya dilengkapi. Kalau profitnya memang profit ya. Udah pasti ya profitnya. Udah pasti. Ya. Terus Bang, kan dari sebanyak ini nih orang buka usaha warung ini, kenapa Abang memilih untuk membuka ini juga? Saya memilih buka ini kebetulan saya dulu Gojek, ini teman-teman saya Gojek semua. Kebetulan dulu kami sering nongkrong di tempat setulah di sana, jadi karena mungkin ada masalah dikit kemarin, ya udah neka-neka buka ini supaya ada tempat tongkrongan, tempat ngumpul. Ya namanya juga ojol kan, solidaritas ojol itu harus ada, ibaratnya saling membangun, bukan saling menjatuhkan gitu. Seperti itu. Kan? Jadi kira-kira usaha Abang ini udah menjalankan usaha online atau iya, saya catering udah gitu? menjalankan online. Jadi karena saya berdiri sendiri, ya nggak sanggup. Maksudnya saya buat online aja yang kayak mie goreng, mie rebus, cappuccino, terus kayak minum-minum dingin yang lain. Dan seharusnya saya mau buka mie shop kemarin, buka mie shop yang pengen, cuman karena sendiri modal masih kecil, ya udah kita jual apa adanya dulu. Yang penting kita jangan paksain diri. Jadi Abang punya plan apa selanjutnya ini Bang? Jadi usaha Bang. Plan ini saya ke depan semoga terkabulkan lah ya. Saya mau kembangkan usaha ini dengan seikhlas saya, setulus hati saya, dengan usaha saya, yang mudah-mudahan lah sebelum tahun 2026 penuh ini semua. Berarti kayak mau Abang bikin jadi warung grosir gitu ya? Iya, mau Besar. bikin warung grosir sekaligus ya kopi lah, karena warung-warung warkop besar iya, gitu ya. warung besar. Warkop besar, ya istilahnya Usaha gitu. kopi ya, warung-warung besar. Berarti untuk sekarang Abang ngejalanin usahanya sendiri gitu ya? Iya, saya sendiri. Oh, berarti untuk karyawan belum ada ya? Belum ada karyawan karena saya masih bisa sih. Oh. Dan karena modal masih pas-pasan, ya udah kita jalani apa adanya dulu.
Oke, kita kan bisa lihat di sini kan banyak usaha-usaha juga. Iya. Nah, bicara tentang persaingan, menurut abang gimana? Kalau menurut saya dalam dunia bisnis itu kita nggak boleh ragu dan yakin dan percaya dalam hati bahwa itu pasti ada aja jalan keluarnya. Kalau untuk bersaing, kita bersaing sehat, tapi jangan iri dengan orang lain. Itu yang paling bagus. Kalau untuk sosial media, usaha ini ada pakai sosial media kah? Ada, saya sosial media ada di TikTok juga, kayak di Facebook, kayak di Instagram, YouTube. Yang dicantumkan di sosial media abang apa? Ya cuma untuk video-video bareng aja, bahwasanya saya jualan di sini. Kami mau nanya nih ya bang tentang record keuangan atau kayak abang record keuangan perharinya atau ada pembeli itu udah pakai struk manual atau gimana bang? Dan di sini kan aku masih usaha kecil kan, makanya masih usaha pas-pasan lah. Dulunya saya pakai, dan karena saya sendiri saya nggak bisa handle karena ada yang mau bikin mie goreng, bikin kopi, jadi ya saya nggak bisa ngeklik ini lagi itu lagi lah. Jadi aku pakai kemarin itu aplikasi kasih pintar ya. Iya. Kasih pintar itu aplikasinya, jadi keuangan di situ masuk semua di situ. Dan karena saya sendiri saya nggak bisa handle karena ada pembeli nggak mungkin scan lagi gitu. Jadi ya udahlah aku bikin manual aja dulu karena masih kecil, ya udah pelan-pelan aja dulu. Kan dalam sebuah usaha nih bang pasti ada tantangannya ya. Menurut abang tantangan terbesar dalam abang buka usaha ini apa? Tantangan itu sebenarnya sedih sih. Kenapa bilang sedih? Tantangan itu berat bagi saya. Setelah saya jalani, kadang ada customer, kadang nggak ada, bisa-bisa satu bulan nggak ada. Itu cobaan dan tantangan bagi kita, tapi ya kita berusaha. Kadang saya kalau misalnya nggak ada orang, saya ngojek udah sambil ya, karena di sini kan bayarnya per bulan, kecuali kalau misalnya kita punya sendiri ya nggak apa-apa. Jadi aku berusaha terus ya, maksudnya aku cari ide yang lain, maksudnya yang bisa dijual, entah jual kayak ikan asin tadi dari Makassar, terus ikan teri. Jadi aku ambil barangnya dari sana, tapi karena belum ada relasi dari Singapura, rencana saya mau jual dari Singapura. Jadi saya goreng, saya kasih sambal, saya kasih label, saya kirim melalui casting. Cuman saya pelan-pelan aja dulu, jadi nggak ada yang instan secara langsung gitu. Berarti itu termasuk inovasi ya bang ke depannya lah ya, Ya, kayak mau buka inovasi. usaha apa ke depannya nanti. Inovasi saya ke depan, saya nggak mau mundur setelah saya maju. Itu memang udah wajib dalam bisnis ya bang ya. Iya. Bisnis kita nggak bakalan mau untuk mundur ya. Iya, kita maju terus. Oke, kalau target pasarnya gimana bang? Target pasarnya oke lah. Target pasarnya daerah sini lah ya. Cuman karena kekurangan modal itu aja. Karena saya modal pas-pasan gak dibantu dari, saya punya paman di Legenda, dia punya toko, dia punya klub juga. Ibaratnya dia orang kaya lah. Jadi ya udahlah. Ibaratnya jangan minta tolong sama keluarga, dirimu berdiri sendiri dari kakimu sendiri. Jadi biar nanti dirimu tahu. Dan semua pengusaha itu gak enak, ada pahitnya juga, kayak seperti apa yang kita bayangkan. Kalau soal peningkatan nih, untuk tingkat penjualan abang dari awal abang bangun ini sampai sekarang apa peningkatannya? Peningkatannya ya, awalnya ini barang ini peraknya itu belum ada. Saya lebih baik jujur aja. Ini dulu cuma tempat toko itu nggak ada, cuma untuk panti diganti situ aja. Jadi ya udah saya belajar dari ya teman-teman, dari orang Cina, pengusaha, kawan-kawan juga, ada juga kawan orang Cina kan di apa, saya bilangnya ya pelan-pelan aja, nggak ada yang instan kok. Nah jadi ya udah
Saya pelan-pelan, saya bangun relasi, saya ikut bangun organisasi, komunitas-komunitas yang lain saya ikut. Ada saya pelan-pelan. Ada yang dibantu dari wartawan juga, kebetulan saya bergabung di media ya di Batam ini. Ada saya dibantu dikit-dikit lah, dikasih inilah. Yang penting usaha itu dalam dunia bisnis itu harus banyak ide, ya, fokus dan konsisten dan harus punya ide yang bisa dijual apa. Nah, saya dulu nggak berpikiran jual minyak, udahlah saya berpikir jual minyak gitu. Untuk menambah-nambah ya bang. Iya, untuk menambah. Oke, pertanyaan lagi? Kayaknya tentang menu-menu yang di sini, salah satu dia abang sebut dah minyak, kayak mie goreng, mie kuah, snack-snack ya. Ya, snack. Baru apa lagi yang kayak menu-menu di sini yang abang bilang selain yang udah disebut tadi? Yang sebenarnya saya kekurangan modal sih, beneran saya kekurangan modal. Kalau ada modal itu strategi pasarnya oke lah, beneran. Karena modal aja yang nggak mencukupi, karena aku sendiri, saya belum berkeluarga juga. Ya modal saya pas-pasan. Ini saya awalnya ya usaha ini saya nggak berpikiran sih. Ya banyak orang yang udah punya ini, walaupun segini ya tetap saya bersyukur. Berapapun kita dapat kita bersyukur. Berarti ini usaha abang ini bukan usaha utama untuk abang majukan nanti ya? Usaha utama. Usaha utama. jadi Usaha utama. Yang saya pikir abang buka ini untuk batu loncatan abang nanti untuk buka kayak warung kopi yang besar atau Ya, tapi belum ada pemikiran situ karena kita nggak bisa ambisi dalam dunia bisnis. Namanya dunia bisnis itu kita nggak bisa ambisi. Kita buka ini harus fokus satu-satu dulu. Jadi kalau misalnya penghasilannya segini, berarti baru kita berpikirnya planningnya ke depan seperti apa. Kita coba dulu 2 tahun. Oh masih kan nggak ya gitu. Kalau nggak masih kan ya udah berplanning baru lagi. Jadi bang, untuk tempatnya ini abang udah punya sendiri atau masih sewa atau Ya, kalau bagaimana? untuk sekarang belum punya, tapi mudah-mudahan tahun depan, tahun ini beli sendiri. Beli sendiri, oke. ini berarti masih sewa abang ya? Iya, masih. masih sewa. Tercukupi nggak sih bang setiap bulan untuk bayar uang sewa, uang lampu dengan penghasilan yang Pemasukan setiap yang bulan tertutupi nggak gitu? Tertutupi atau nggak gitu? bahkan Kalau masalah penghasilan itu mencukupi sih, tetap bersyukur. Walaupun saya modal masih pas-pasan lah yang aku bilang tadi terulang-ulang ya. Jadi ya penghasilan saya bisa bilang gaji ya di atas UMK lah. Berarti memang udah tertutup lah ini ya bang? Ya tertutup karena saya masih banyak beban lagi kan. Udah. Oke. Kalau Dan boleh cukup- tahu, selain warkop ini ada nggak keinginan abang buat menu lain gitu dalam usaha abang ini? Ya, kalau menu lain sebenarnya ada planning. Ya beralih tadi dari modal lagi. Nah, sebenarnya ada aku mau tambahkan sebenarnya kayak bisok, saya udah punya spanduk karena tempatnya aku masih kecil. Ya udahlah, saya sabar-sabar aja dulu lah sambil pelan-pelan karena kita nggak boleh langsung push gitu, nggak boleh, itu harus pelan kayak perjalanan tangga lah ya, tangga harus pelan-pelan dulu, nggak boleh naik langsung instan langsung gitu. namanya juga merintis ya, merintis sendiri juga. Kecuali kalau saya orang kaya kan. Iya, mungkin tinggal beli ini beli ini. Iya, Kalau saya orang kaya masih biasa. buka baru Iya, tinggal beli ini udah. Oke, mungkin Cut dulu. Kenapa pertanyaan kalian itu aja deh? Bang, awal mula abang buka usaha ini tuh modalnya dari mana? Kira-kira berapa gitu? Ya modal awal itu 3 juta cuma bayar sewanya aja sama tempatnya.
itu saya jualan dulu kopi aja dulu, baru kayak minuman gitu ya, yang harga murah dulu lah. Dan itu pun duitnya itu hasil tabungan saya dulu, tabungan dari Gojek, terus dari WIB ya. Yang penting 3 juta itu sisa lah, tinggal sisa. Itu modal neka sampai aku bilang sama pemiliknya, dia kurang yakin sama saya. Dia kurang yakinnya, anak ini gak ada duit kayaknya dia ini. Udah, saya diam gitu. Saya kasih duit sama dia itu 10.000 ya, 50.000. Dia kayak dia merendahkan ya, karena saya nggak punya duit. Ya udah, saya sabar. Udah, setelah itu udah saya berusaha. Saya itu karena aku marketing, saya marketing motor, rumah juga. Udah saya berusaha, aku harus semangat nih gitu. Ya udah, saya kebetulan terjual kemarin motor satu ini, ya udah tambahin lagi. Terus yang satu ada juga kebetulan kawannya marketing perumahan, jadi dia selalu membantu saya juga. Dia membantu ya ibaratnya dari kawan lah. Sebenarnya tutup bisnis itu tutup lubang ke lubang lah gitu. Gitu. Jadi ya akhirnya ya terlunasi semua. Boleh lah ya spill dikit-dikit tentang kisaran harga yang abang jualin, iya pendapatan abang per hari berapa gitu? Ya kalau kisaran per hari Kisaran ya Nia. Iya. Kisaran aja per hari. 350. Oke. 350.000 gitu. Iya. Oh, Itu per hari. Per hari. per hari loh. Kami aja anak PT. Kayaknya untuk per bulan lah ya kan Bang, kita udah tanya per hari, per bulan lah. Per bulan. Kisaran per bulannya. Kalau kisaran per bulan ya di atas UMK lah. Di atas UMK. Iya. Nanti termasuk untung juga lah ya, ada untungnya lah. Sebenarnya untung ya lumayan. Pasti lah. lumayan lah ya. Bersyukur. Lebih sering untung atau rugi? Kalau rugi ya tergantung sih. Mau rugi menang itu ya kita tetap berusaha. Iya. Tapi kayaknya saya nggak rugi sih. Oh. Kira-kira usaha Bang ini berapa lama ya bukanya gitu per hari gitu kayak dari jam berapa ke jam berapa gitu? Jam operasional. Dari pagi kan ada orang yang mau ngopi nih, entah 10 orang 20 orang kan yang ngopi sini. Ada Kisaran jam berapa? jam 7. Oh 7 pagi ya? Oh jam 7 pagi udah buka ya? Iya, jam 7 pagi sampai jam 2 malam sampai pagi pun juga. Oh. Iya. Bahkan sampai nggak tutup-tutup lah ya Iya, istilahnya. sampai 24 jam. Iya, tapi lebih ramai 24 jam sih. Lebih ramai 24 jam. Oh berarti untuk online juga tetap 24 jam? Untuk online? Iya, online. Tapi ramai sih online lumayan lah. Ini semua online semua, barang-barangnya online semua. Saya Oh, kasih bisa dibeli online. Bisa di ya? online. Iya, bisa di online kan semua. Jadi nggak perlu ribet lagi. Nah, boleh dong Bang sedikit motivasi nih untuk kami mahasiswa biar kami kayak seperti Bang itu punya usaha gitu ke depannya gitu. Motivasi untuk kami. Ini motivasi bagi kita semua ya. Saya masih muda. Apalagi kita di sini di perantauan kan. Iya. Nah, motivasinya kita bekerja keras, jangan pernah merendahkan orang lain, tetap bersyukur apa yang kita dapat. Terus jangan dulu mikir cewek sana sini gitu. Jangan Kalau ya. misalnya pacaran yang ya satu-satu aja. Fokus dulu ke diri. Fokus dulu, berjuang dulu. Kalau soal masalah jodoh itu nggak kemana kok. Berarti kalau karir kita oke, pasti jodoh juga Iya. bakal oke. Kata orang Cina, kita banyak duit pasti kita laku. Anjay. Prinsip Cina ya. Oh jadi apa ngikut prinsip Cina? Sebelumnya kami terima kasih kepada Bang. Kami mahasiswa Perempatan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai.
Semoga bisnis abang ini berjalan dengan lancar, rezekinya semakin maju, semoga usahanya makin berkembang gitu. Terima kasih.